Halo teman-teman semua, selamat bergabung kembali bersama saya Wan Utun. Hari ini kita akan berbagi tentang lagu Ave Maria karya Charles Gounod dan Johann Sebastian Bach. Sebelum kita masuk ke tutorial cara mengiringi lagu Ave Maria ini, ada baiknya kita berbagi sedikit tentang sejarah terciptanya lagu Ave Maria karya Charles Gounod dan Johann Sebastian Bach ini. Ave Maria karya Charles Gounod adalah kasus yang unik dalam sejarah musik. Ave Maria ini adalah hasil kolaborasi musik yang berkembang selama kurang lebih 1 abad. Diketahui dua komposer hebat, dalam hal ini Charles Gounod dan Johann Sebastian Bach, tidak hidup di zaman yang sama. Charles Gounod lahir pada 17 Juni 1818 di Paris, Prancis, dan meninggal pada 18 Oktober 1893 di Saint-Cloud, dekat Paris, pada umur 75 tahun. Ia adalah seorang komponis Prancis yang terkenal. Sedangkan Johann Sebastian Bach lahir pada 21 Maret 1685. Kemudian meninggal pada 28 Juli 1750. Ia adalah seorang komponis dan organis dari Jerman. Bach mengubah musik pada alat musik organ, harpsichord, klavichord, dan juga orkestra. Ia telah mengubah lebih dari 1000 lagu. Tentang lagu Ave Maria sendiri, melodinya dibuat oleh Gounod 1 abad setelah iringannya yang diciptakan oleh Bach. 7 tahun setelah melodinya diciptakan, barulah Gounod menambahkan lirik ke komposisinya. Iringan lagu ini merupakan prelude in C major karya Johann Sebastian Bach dari buku pertama The Well-Tempered Clavier yang ditulis Bach sekitar tahun 1720-an. Prelude in C major adalah bagian dari koleksi ini dan merupakan bagian yang populer di kalangan siswa piano sejak saat itu. Ada beberapa orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses terciptanya lagu Ave Maria. Struktur harmoni dan iringannya adalah ciptaan Johann Sebastian Bach, sementara Gounod menciptakan melodinya. Lalu teks lagunya adalah hasil dari ide Aurelie Hosset. Gounod lah yang menggabungkan semuanya. Pada tahun 1859, lagu Ave Maria ini diterbitkan dan menjadi lagu rohani yang populer hingga saat ini. Demikian sejarah singkat dari terciptanya lagu Ave Maria. Oke, teman-teman, kita akan sama-sama belajar cara mengiringi lagu Ave Maria karya Charles Gounod. Namun sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kita kuasai untuk memperlancar kita saat kita belajar mengiringi lagu ini. Yang pertama tentu saja, kan kita akan memainkannya di nada dasar F, kita perlu tahu tangga nada F mayor. Oke. Berikut kita perlu tahu beberapa bentuk chord. Misalnya chord dasar F, B flat, C, F. Lalu kita perlu tahu pembalikan atau slash chord F on A atau C on G atau F on C. Oke. Lalu ada juga chord diminis.
Oke. Lalu ada chord mayor 7. Misalnya ini. Ditambah dengan nada ke-7. Misalnya ditambah dengan nada ke-7. Tambah dengan nada ke-7. Oke. Lagu ini kita mainkan di birama 4/4. Jadi hitungannya 1, 2, 3, 4 dengan tempo moderato. Sementara itu ada pola arpeggio yang diulang-ulang sepanjang lagu. Polanya seperti ini, menggunakan nada 1/16 atau 4 nada dalam satu ketuk. Tua gapat, 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 tua gapat. Ya, jadi ketukan pertama 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Nadanya ada 2 di tangan kiri dan 3 di tangan kanan, selalu begitu. Oke. Jadi pola ini akan diulang-ulang terus sepanjang lagu. Latihan kita akan penggal-penggal dalam beberapa nomor sehingga memudahkan kita untuk menguasai keseluruhan lagu. Kita akan mempelajari bagian pertama, yakni bagian intro. Bagian intro ini diambil dari kalimat pertama lagu Ave Maria, di bagian Ave Maria. Jadi bagian Ave Maria itu sama persis dengan bagian intro ini. Jadi kita akan latih sekaligus antara intro dan bagian kalimat pertama Ave Maria. Ada 3 chord yang kita akan gunakan, yakni pertama F, lalu yang kedua kita akan gunakan chord G minor on F. Jadi G minor, bassnya di F. Oke. Chord yang ketiga adalah C7 on E. Jadi C7, bassnya di E. F lagi. Sekali lagi. Kita mainkan seperti ini. Bagian intro. Lalu kalimat pertama Ave Maria itu cara memainkannya sama persis seperti waktu kita memainkan bagian intro. F, G minor on F, G minor 7 on F, lalu C7 on E, F.
Bagian yang kedua di bagian Gratia plena Dominus tecum. Gratia plena Dominus tecum. Kita punya 4 chord di sini. Yang pertama chord chord D minor on F. Chord D minor on F. Lalu chord G7 on F. Jadi bassnya masih di F. D minor on F, lalu G7 on F, lalu chord C on E, C on E, lalu F mayor 7, F mayor 7. Tapi nada E nya kita pindahkan ke bawah. Jadi bassnya F 2 kali di chord D minor dan G7, lalu bassnya di E 2 kali di chord C dan F mayor 7. Seperti ini. Kita lihat polanya dari buka lebar kanan, buka lebar, lalu rapat, lebar lagi, rapat lagi. Oke, sekali lagi. Gratia plena Dominus tecum. D minor on F, G7 on F, C on E, F mayor 7 on E. Gratia plena Dominus tecum. Bagian yang ketiga pendek saja, Benedicta tu. Jadi Benedicta tu. Kemudian ada kata untuk lirik selanjutnya in mulieribus, tapi pokoknya ada di Benedicta tu. Kita punya 3 chord di sini. Pertama D minor 7, ada nada C-nya. Ini kita ganti dengan C. Lalu G7, lalu C. Kita punya D minor 7, lalu G7 dan C.
D minor 7, G7, dan C. Bagian yang keempat, in mulieribus et benedictus. Jadi kita penggal seperti itu. Secara kalimatnya pemenggalannya salah, tapi kita penggal seperti itu. In mulieribus et benedictus. In mulieribus et benedictus. Kita punya chord C diminis yang di sini kita bentuk seperti ini. C diminis, dasarnya dari ini. Kita pecah seperti ini. Lalu kita punya G minor on B flat. Jadi ini G minor, kita pecah seperti ini. Oke. Lalu chord diminis lagi, B flat diminis. Ini. Flat diminis begini, kita pecah jadi begini. Lalu kita punya chord F on A. Kita punya C diminis, lalu G minor on B flat, lalu B flat diminis, lalu F on A. Sekali lagi kita punya C diminis, G minor on B flat, lalu B diminis, B flat diminis, lalu F on A. Jadi diminis, C diminis, lalu G minor, lalu B flat diminis, lalu F on A. Oke, kita ulangi perlahan. Di sini setelah G minor lalu ke B flat, B flat diminis, lalu ke F. Oke, sekali lagi perlahan, G minor on B flat, B flat diminis, F on A. Bagian kelima, kita punya kalimat fructus ventris tui Jesu. Fructus
Fructus ventris Yesus. Kita punya 4 chord di sini. Yang pertama, chord B flat mayor 7. Jadi kalau B flat mayor 7 harusnya seperti ini. Tapi pembentukannya nada ini, nada A kita bawa ke jadi bass. Jadi B flat mayor 7 on A. Ya, B flat mayor 7-nya A, nada ke-7. Oke, lalu kita punya G minor. Jadi posisi yang ini kita tinggal ubah A-nya, kita turunkan ke G. Tangan kanan masih sama. Oke, kita punya B flat tadi, B flat mayor 7 on A, lalu G minor. Lalu kita punya C7. C, nada C. Yang ini kita pindahkan ke sini. Jadi C7. Lalu F. Oke, kita pertama punya B flat mayor 7 on A, lalu punya G minor, G minor 7 ini ada nada F-nya. Lalu kita punya C7, lalu kembali ke F. Fructus ventris Yesus. Oke, sekali lagi. Fructus ventris Yesus. Oke, jadi ada B flat mayor 7 on A, G minor 7, lalu C7 ke F. Oke, untuk sementara kita sudah sampai di pertengahan lagu. Jadi, bagian ke-6 kita punya Santa Maria, Santa Maria, Maria. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Maria. Kita punya 5 chord di sini. Yang pertama chord F7. Chord F7. Yang kedua chord B flat mayor 7. Oke. Kedua chord B flat mayor 7. Yang ketiga chord B diminis. Yang keempat chord F diminis on C. Yang kelima chord G minor 7 on D flat. Oke, kita bedah satu persatu. Chord pertama F7, tangan kirinya. Oke. Chord kedua B flat mayor 7, tangan kirinya. Lalu B diminis
tangan kirinya. Oke. Lalu F diminished on C. Lalu chord G minor 7 on D flat. Jadi kalau kita perhatikan nada bassnya dari F, lalu B flat, lalu B, lalu C, lalu D flat. Nah, kalau kita perhatikan nada bassnya. Oke, sekali lagi F7, lalu B flat, lalu B diminished, lalu F diminished on C, lalu G minor 7 on D flat. Kalau tangan kanannya kita perhatikan F7, lalu B flat mayor 7, jadi turun. Lalu bagian nada paling tinggi yang turun, B diminished. Oke. Lalu nada bawah naik. Oke. Lalu nada atas turun. Oke, kita awali dengan ini. F7. Lalu B flat mayor 7. Jadi nada bawahnya diturunkan setengah. Lalu nada atasnya turun setengah. Oke. Lalu nada bawahnya naik 1. Setelah itu nada atasnya turun. Oke, kalau kita gabungkan seperti ini. Sekali lagi F7, B flat mayor 7, B diminished, F diminished on C, G minor 7 on D flat. Oke, tangan kanan. Jadi sekitar sini, tangan kiri. Bassnya naik setengah-setengah ke C. Lalu ini. Oke. Nah, terakhir kita main dengan tempo yang sedikit lambat.
Terakhir kita main dengan tempo yang sedikit lambat. Terakhir kita main dengan tempo yang sedikit lambat. Terakhir, kita main dengan tempo yang sedikit diperlambat. Kita ke bagian ke-7. Tinggal 3 bagian lagi kita akan selesaikan lagu Ave Maria. Jadi 7, 8, dan 9. Bagian ke-7 ini kita punya 3 chord. Yang pertama chord C7. Ini. Lalu F on C. Oke. Lalu C7 sus 4. Jadi nada keempatnya ditahan. Lalu C7. Sekali lagi kita punya C7, F on C, C7 sus 4, lalu C7. Oke, kita lihat dari tangan kirinya, bassnya dipertahankan di nada C. C7, F on C, turun, lalu turun lagi 2 kali di kirinya 2 kali di C dan G. Lalu kita perhatikan C7 pertama tangan kanan, lalu F, lalu C7 sus 4, lalu C7. Kita perhatikan sekali lagi, tangan kanan bagian nada paling tingginya naik, lalu F, lalu C7, C7 sus 4, lalu C7. Oke, kita coba ya. Dimulai dengan C7, F on C, C7 sus 4, C7, oke. Ora pro nobis,
lagi. Ora pro nobis, nobis peccatoribus. Oke, C7, F on C, C sus 4, C7 sus 4, lalu C7. Bagian ke-8 kita punya kalimat nunc et in hora mortis nostri. Nunc et in hora mortis nostri. Kita punya 4 chord di sini. Yang pertama D diminis 7 on C. Kita lihat nadanya seperti ini. Jadi C, A flat, lalu D, F, dan B. Lalu F on C. Ada F on C. Oke, sekali lagi. Oke. F on C. Lalu C7 sus 4. Oke. Lalu C7. Oke, mudah. D diminis 7 on C. Oke, nadanya tangan kiri. Oke, kita itu, lalu F on C. Lalu C7 sus 4, lalu C7. Nah, di bagian 8 ini masih sama seperti bagian 7 tadi, bassnya dipertahankan di nada C. D diminis on C ini, lalu F on C, lalu C7 sus 4, lalu C7. Kita perhatikan, kita mulai dari D diminis on C. Oke, tangan kanannya, lalu F, F, lalu dan ini. Jadi tangan kanannya kita mulai dari ini, D, F, B, lalu C, F, C, dilebarkan, C, F, C, lalu C, F, B flat, lalu C, E, B flat. Kalau kita gabungkan kira-kira seperti ini.
on C, F on C, C7 sus4, C7. Kita sudah sampai di bagian terakhir, bagian ke-9. Itu ada dua kata, amen, amen. Amen, amen. Kita perhatikan di sini ada 4 chord. Yang pertama chord F7, lalu chord B flat on F, lalu chord C7 on F, lalu chord F sebagai chord penutup. Kita lihat pola tangan kiri, F7, lalu B flat on F dipertahankan, lalu C7 on F, nada F yang ini diturunkan ke E, lalu ditutup dengan F. Jadi bagian ke-9 ini nada F sebagai bass dipertahankan. Sementara tangan kanan kita perhatikan di bagian F7 masih gunakan pola arpeggio yang seperti sebelum-sebelumnya, tapi sudah ke B flat itu kita tidak gunakan pola arpeggio tadi, tapi ada melodi tersendiri. Kita ulangi pelan-pelan. B flat, oke, itu di bagian B flat. Sementara di bagian C7 on F ada polanya juga tersendiri. Oke, kita lihat lagi dari awal. Sekali lagi lebih lambat. Sekali lagi lebih lambat.
Oke teman-teman, demikian latihan kita untuk lagu Ave Maria karya Johann Sebastian Bach atau Charles Gounod. Untuk video lengkapnya, iringannya akan di posting di video yang lain. Video ini kita khusus hanya untuk mempelajari bagaimana mengiringi lagu Ave Maria Gounod. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video yang lain.